teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 toksikologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science. Izinkan kami mempresentasikan sedikit hasil dari diskusi kami dengan judul Ekskresi Toksikan yang beranggotakan saya sendiri Siti Aisyah Rahmadani dan rekan-rekan saya. Saya Miftah Cahaya Kusuma Damayanti sebagai editor dan teman saya yang sebagai pemateri yaitu Indah Dani Pratiwi, Doni Asrian, Nur Hidayatunisa, dan Siti Aisyah. Ekskresi toksikan. Apa sih pengertian dari dua kalimat tersebut? Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Jadi zat-zat yang tidak terpakai lagi di dalam tubuh itu akan diekskresikan, dikeluarkan melalui organ-organ ekskresi yang ada di dalam tubuh kita ini. Lalu toksikan. Toksik berarti racun. Bahan apapun yang bersifat toksik atau racun yang pastinya itu memberikan efek yang berlawanan terhadap tubuh kita ini. Ekskresi toksikan itu penting. Ya, ini sangat penting karena toksin dapat menyebabkan kerusakan yang serius terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini, yang dapat menimbulkan disfungsi organ, dapat menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Sehingga diperlukannya sistem ekskresi ini guna mengurangi terpaparnya organ-organ kita terhadap toksin atau racun dan membuang zat-zat toksin demi menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita ini. Ada beberapa fungsi ekskresi. Beberapanya antara lain yang pertama, membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Sebagai osmoregulasi, yaitu mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh. Sebagai termoregulasi, yaitu mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal, dan sebagai homeostatis. Ada beberapa organ ekskresi. Yang pertama itu ginjal, lalu hati, paru-paru, dan juga kulit. Ginjal berbentuk seperti kacang merah yang terletak pada rongga perut bagian bawah di sebelah kiri dan sebelah kanan. Panjang ginjal itu sekitar 6-7,5 cm dan tebalnya sekitar 1,5 sampai 2,5 cm pada orang dewasa. Berat ginjal itu kira-kira 140 gram. Ginjal ini berfungsi mengeluarkan urea dan garam-garam mineral dari dalam darah. Selanjutnya ada proses ekskresi ginjal. Ekskresi ginjal itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Pada proses filtrasi glomerulus, obat yang tidak terikat protein atau berbentuk bebas akan mengalami filtrasi glomerulus masuk ke tubulus. Glomerulus filtration rate atau GFR adalah 125 ml per menit atau sekitar 20% dari renal plasma flow yang besarnya 600 ml per menit. Kelarutan dan pH tidak berpengaruh pada kecepatan filtrasi glomerulus. Yang berpengaruh adalah ukuran partikel, bentuk partikel, dan jumlah pori pada glomerulus. Lalu ada reabsorpsi tubuli. Pada proses ini, reabsorpsi pasif tubuler ditentukan oleh gradien konsentrasi xenobiotika antara urin dan plasma di dalam pembuluh tubuli. Lalu pada sekresi tubulus, obat yang tidak mengalami filtrasi glomerulus dapat masuk ke dalam tubulus melalui sekresi di tubulus proksimal. Sekresi tubulus merupakan proses transport aktif, jadi memerlukan karier dan energi. Dari ketiga proses di atas, yang paling berperan dalam ekskresi adalah reabsorpsi tubulus. Selanjutnya yaitu ekskresi ginjal. Ginjal sangat memegang peranan penting dalam mengekresi baik senyawa eksogen xenobiotika maupun senyawa endogen yang pada umumnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses utama ekskresi renal dari xenobiotika adalah filtrasi glomerulus, sekresi aktif tubular, dan reabsorpsi pasif tubular. Pada filtrasi glomerulus, ukuran molekul memegang peranan penting. Molekul-molekul dengan diameter yang lebih besar dari 70 angstrom atau dengan berat lebih besar dari 50 kilodalton tidak dapat melewati filtrasi glomerulus.
Oleh sebab itu, hanya senyawa dengan ukuran dan berat lebih kecil yang dapat terekresi. Xenobiotika yang terikat dengan protein plasma tentunya tidak dapat terekresi melalui ginjal. Reabsorpsi pasif tubular ditentukan oleh gradien konsentrasi xenobiotika antara urin dan plasma di dalam pembuluh tubuli. Berbeda dengan reabsorpsi tubular, sekresi tubular melibatkan proses transport aktif. Suatu xenobiotika dapat juga dikeluarkan lewat tubulus ke dalam urin dengan difusi pasif. Lalu ada hati. Hati merupakan organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Berat hati ini sekitar 1.500 gram atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Pada kondisi hidup, hati ini berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh ligamentum falciforme. Fungsi utama hati merupakan sebagai tempat terjadinya metabolisme protein, lemak, serta karbohidrat. Hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai zat seperti mineral tembaga, besi, serta vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Kemudian tempat penyimpanan glikogen dan berbagai racun yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, ekskresi obat melalui empedu. Hati juga merupakan alat tubuh yang penting untuk ekskresi xenobiotika, terutama untuk senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi, yaitu senyawa anion dan kation. Konjugat yang terikat pada protein plasma dan senyawa dengan berat molekul lebih besar dari 300. Umumnya, begitu senyawa tersebut terdapat dalam empedu, mereka tidak akan diserap kembali ke dalam darah dan akan dikeluarkan lewat feses. Namun, terdapat pengecualian untuk konjugat glukuronida, di mana konjugat ini oleh mikroflora usus dapat dipecah menjadi bentuk bebasnya, dan selanjutnya akan diserap kembali menuju sistem sirkulasi sistemik. Peran pentingnya ekskresi empedu telah ditunjukkan oleh beberapa percobaan, di mana toksisitas dietilstibesterol meningkat 130 kali pada tikus percobaan yang saluran empedunya diikat. Selanjutnya, ekskresi obat pada organ paru-paru. Nah, paru-paru sendiri atau bahasanya pulmo berfungsi untuk melakukan respirasi atau pernapasan. Udara yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan, di mana saluran pernapasan ini terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, paru-paru juga berperan sebagai alat ekskresi karena hasil respirasi yang dihasilkannya berupa CO2 dan uap air atau H2O. Nah, untuk zat yang pada suhu badan berbentuk gas terutama diekskresikan lewat paru-paru. Cairan yang mudah menguap juga mudah keluar lewat udara ekspirasi. Cairan yang sangat mudah larut lemak seperti kloroform dan halotan mungkin akan dapat diekskresikan sangat lambat karena mereka tertimbun dalam jaringan lemak dan karena keterbatasan volume ventilasi. Ekskresi xenobiotika melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Perkenalkan, nama saya Doni Asrian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi, yaitu ekskresi jalur lain. Jalur ekskresi ini umumnya mempunyai peranan yang sangat kecil dibanding jalur utama. Jalur ekskresi ini seperti ekskresi cairan bersama feses, ekskresi melalui kelenjar, dan jalur ekskresi melewat kelenjar ini sangat penting ketika kehadiran zat-zat racun dalam ASI akan terbawa oleh ibu kepada bayinya atau dari susu sapi ke manusia. Karena air susu bersifat agak asam, maka senyawa basa akan mencapai kadar yang lebih tinggi dalam susu daripada senyawa lipofilik, misalkan DDT dan PCB. Juga mencapai kadar yang lebih tinggi dalam susu karena kandungan lemaknya dalam susu yang relatif tinggi. Ekskresi obat melalui ginjal.
Kebanyakan obat biasanya metabolitnya diekskresikan melalui air seni dan mengalami biofarmasi secara lambat oleh hati. Sebagian kecil dalam keadaan aslinya yang utuh, contohnya penisilin, tetrasiklin, digoxin, dan salisilat. Selanjutnya, ekskresi obat melalui paru-paru. Obat yang diberikan melalui pernapasan akan disekresi melalui pengeluaran gas lewat paru-paru. Ekskresi senyawa yang menguap tergantung pada landainya konsentrasi dan landainya tekanan antara darah dan udara pernapasan. Proses yang terjadi adalah difusi. Contohnya yaitu alkohol, paraldehid, anestesik. Selanjutnya, ekskresi obat melalui kulit. Dikeluarkan bersama keringat, contohnya paraldehid dan bromid. Ekskresi obat melalui air susu ibu, contohnya sitosal, alkohol, kloramfenikol, kafein, dan antitiroid. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.